kita jualan di market itu tidak besar-besar untungnya kan. Mungkin di ring di atas 5.000, di bawah 10.000 lah keuntungannya. Dan modalnya juga bisa di angka 10.000 sampai 15.000 modal-modalnya. Itu rata-ratanya. Makanya modalnya kecil, yang penting kuotanya, volumenya tadi jalan terus setiap hari. Selama saya berjualan di marketplace untuk shopping aksesoris ini, ya alhamdulillah setiap hari itu orderan tidak pernah putus. Mungkin pernah juga orderan sehari di momen lebaran itu di angka 1.000 ataupun 1.500 di momen mau lebaran. Karena orang mau pulang kampung itu mau beli perhiasan. Berhubung sekarang emas lagi melambung naik tinggi, ya. Maka perhiasan ini adalah sebagai pengganti. Istilahnya dia lebih ke shopping lah. Shopping namanya. Ya, shopping yang bentuknya itu gold, keemasan. Namun harganya itu kan sangat jauh karena kan ini sebagai pengganti saja, digemari oleh kaum perempuan. Jadi setelah saya melakukan beberapa riset analisa pangsa pasar, ternyata perhiasan ini sebagai konsumsi untuk para perempuan, mulai dari kalangan bayi, anak baru lahir perempuan, hingga nenek-nenek. Artinya semua itu bisa masuk untuk perhiasan ini. Dan juga menurut saya perhiasan aksesoris ini sebagai fashion perempuan yang tentunya tidak putus dan tidak akan termakan oleh perkembangan zaman. Selamat siang para pemirsa Lentera Bisnis, bersama saya Sri Agria Sekaretno dan narasumber kita Kak Firmansyah yang sehari-hari kesibukannya bergelut sebagai pengusaha di bidang perhiasan. Selamat siang Kak Firman. Selamat siang. Sehat Kak Firman? Alhamdulillah sehat. Kak Firman ini sebagai pengusaha yang bergelut di bidang perhiasan, media UMKM ya. Nah, UMKM ini kan sedang naik turun nih. Nah, sudah banyak sekali persaingan yang ketat di kalangan pasaran, terutama marketplace. Ya. Nah, selama ini apakah benar kalau misalkan Kak Firman ini bergelut menjual perhiasan di marketplace, di beberapa marketplace? Ya, betul. Untuk sekarang saya jualan ada di Orange, ada juga yang di Biru. Di Biru, di Orange, dan di Biru. Ya. Sepertinya pemirsa Lentera Bisnis tahu beberapa marketplace yang telah disebutkan tadi oleh Kak Firman, yaitu salah satunya adalah si Orange dan si Biru. Itu tempat kami sebutkan. Nah, sebelum kita menggulik terlebih jauh ini, saya mau tahu dulu nih perhiasan apa nih, jenis-jenisnya nih Kak. Ini perhiasannya apa aja, jenis-jenisnya bisa dilanjutkan? Oke. Jadi di sini saya kan menjual jenis-jenis perhiasan karena perhiasan ini kan menurut pandangan saya ini digemari oleh kaum perempuan. Jadi setelah saya melakukan beberapa riset analisa pangsa pasar, ternyata perhiasan ini sebagai konsumsi untuk para perempuan, mulai dari kalangan bayi, anak baru lahir perempuan, hingga nenek-nenek. Artinya semua itu bisa masuk untuk perhiasan ini. Dan juga menurut saya perhiasan aksesoris ini sebagai fashion perempuan yang tentunya tidak putus dan tidak akan termakan oleh perkembangan zaman. Dan ini pasti menjadi usaha yang berkesinambungan. Artinya kan memang perusahaan ini bisa dipakai untuk semua kalangan jenis usia. Ya, untuk perempuan. Ya, untuk perempuan tanpa melihat usianya. Berarti bisa mulai dari bayi, Gen Z, ataupun yang memang sudah lanjut usia. Nah, saya penasaran nih Kak, ini nih jenis perhiasannya ini
Apa nih Kak jenis perhiasannya nih? Kalau untuk kasat mata kita lihat ini kan berhubung sekarang emas lagi Melambung mahal, naik harganya tinggi, tinggi, ya. maka perhiasan ini adalah sebagai pengganti. Oke. Istilahnya dia lebih ke suping lah. Suping namanya. Ya, suping yang bentuknya itu gold, keemasan. Namun harganya itu kan sangat jauh karena kan ini sebagai pengganti saja di kalangan untuk ibu-ibu. Mungkin dari harga-harganya kan cukup rendah, bisa terjangkau oleh perempuan dari kalangan anak-anak, dewasa hingga orang-orang tua. Tapi ini khususnya perempuan pangsa pasarnya. Namun ada juga untuk laki-laki, beda lagi karena laki-laki itu kan tidak semua laki-laki itu senang aksesoris perhiasan, tapi lebih dominan pangsa pasarnya itu ke perempuan. Gitu. Kalau yang di sini jenisnya suping. Nah, karena mengapa menurut saya suping ini sebagai pengganti emas 24K, karena mungkin ya untuk apa ya, untuk gaya ataupun untuk fashion perempuan tadi kan berhubungan dengan perhiasan gitu. Artinya kan suping ya, tadi ya, suping ini sebagai pengganti perhiasan dengan harga yang terjangkau dan relatif rendah dari harga emas biasanya. Pengganti emas lah kalau kata-kata yang sering kita sebut biasanya ya. Nah ini Kak, kalau saya lihat ini terdiri dari apa aja nih Kak, perhiasan suping ini? Kalau saya lihat ini ada cincin, ada kalung, ada apa lagi Kak selain itu? Kalau untuk perhiasan ini kan dia ada 5 macam sebetulnya. Ada kalung, ada kalung liontin, ada gelang, ada cincin, ada anting sebetulnya kan, cuman itu. Biasanya kan cuman ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah. Anting, cincin, gelang, kalung, liontin, ada set perhiasan. Oke, berarti kan kalau yang kita tahu nih, biasanya kan yang suka akan perhiasan dan yang biasa kita awam tahu kan yang menjual perhiasan itu kan wanita. Nah ini kan Kak Firman ini tertarik untuk menjual perhiasan berjeniskan suping. Nah bisa diceritakan Kak bagaimana awal mula Kakak bisa tertarik untuk menjual perhiasan jenis suping ini di marketplace? Oke, jadi sebelumnya kan saya juga melakukan suatu riset di pasar. Di marketplace ini saya awalnya itu main di elektronik dan juga seperti ada juga skincare gitu kan. Namun itu menurut kemampuan saya tidak bisa berkembang kalau saya sendiri yang mengendalinya. Dan kemudian saya melakukan riset lagi di pasar di Jakarta sebagai barometer ekonomi Indonesia karena di situ adalah pusat dari perdagangan di Indonesia. Maka saya melakukan riset di Jakarta, di pasar-pasar besar, saya melihat ada peluang terkait masalah aksesoris perhiasan ini. Menurut saya kalau saya main di aksesoris perhiasan itu tidak membutuhkan tempat gudang untuk menyimpan stok. Kalau kita mainnya di elektronik dalam kuota yang besar begitu marketplace-nya tadi sudah meningkat penjualannya, kita butuh gudang dan operasional seperti packing gitu kan, seperti yang misalkan kurirnya nanti kan armada-armadanya itu cost-nya lebih besar. Karena ini di aksesoris ini kalau menurut pandangan saya dia tidak membutuhkan semacam gudang yang besar, cukup ruangan kecil yang mungkin tempat packing, tempat stok itu sudah cukup dan cost-nya lebih kecil. Walaupun dari kita jualan di market itu tidak besar-besar untungnya kan, mungkin di ring di atas 5.000 di bawah 10.000 lah keuntungannya, dan modalnya juga bisa di angka 10.000 sampai 15.000 modalnya itu rata-ratanya. Makanya modalnya kecil, yang penting kuotanya, volumenya tadi jalan terus setiap hari. Selama saya berjualan di marketplace untuk suping aksesoris ini, ya alhamdulillah setiap hari itu orderan tidak pernah putus. Mungkin pernah juga orderan sehari di momen lebaran itu di angka 1.000 ataupun 1.500 di momen mau lebaran, karena orang mau pulang kampung itu mau beli perhiasan, mau ketemu keluarga gitu kan. Nah, kalau di hari-hari normal itu karena saya sudah terbiasa di online ini,
ya mungkin orderan itu di angka 100 sampai 500 fluktuatif lah. Namun belum pernah kosong dalam satu hari itu. Begitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Kak, dari tahun berapa Kakak sudah menggeluti perhiasan Suping ini? Untuk mulainya itu saya untuk Suping ya sebetulnya saya bercerita dulu karena saya memang backgroundnya di sarjana ekonomi. Jadi memang saya dari keluarga itu hobinya itu dagang. Saya juga pernah jualan aksesoris perak, perhiasan perak di pasar-pasar di daerah-daerah apa istilahnya itu di kalang-kalangan itu. Nah makanya setelah saya beralih ke aksesoris Suping ini, saya melihat juga bahwa Suping ini awal mulanya itu kan ya apa berjalannya Suping itu di tahun 2000 berapa ya 2021 pas Covid. Pas Covid saya melihat itu pas Covid kan semua orang itu ada social distancing ya, artinya orang-orang itu tidak boleh keluar berkerumun. Jadi terbentuklah pasar online, marketplace. Waktu itu ada Cibiru, ya kan? Awal saya mulai berjalan Cibiru, saya berangkat 2021 itu dari Palembang. Dari Palembang naik motor, bawa uang 2 juta, masuk pasar, karena juga nggak ada pengalaman saya. Berangkat modal nekat, meninggalkan istri di Palembang, karena backgroundnya saya itu dari awal itu kan istilahnya memang istri tadi seorang guru yang bulanannya itu mungkin 300 sampai 600. Saya juga bekerja juga sama orang ikut kan, karena menurut pandangan saya kalau saya bekerja sama orang mungkin penghasilannya itu ya gitu-gitu aja. Makanya saya mengembangkan pemikiran, mindset, tekad saya harus maju. Nah begitu saya melihat peluang ini, saya berangkat ke Jakarta naik motor dengan membawa uang 2 juta, masuk pasar, melihat situasi pasar, walaupun dengan kondisi Covid, saya tetap keluar gitu. Nah, bertahap dengan selalu belajar sehingga sekarang saya terbentuklah usaha ini. Artinya kan Kakak sudah memulai usaha ini dari tahun 2021 pas waktu Covid ya. Betul. Pada saat banyak masyarakat yang social distancing, ya kan? Artinya memang ini peluang yang sangat bagus. Ya, menurut saya ini peluang sangat bagus. Kalau dari tahun 2021 sampai sekarang 2026, Kakak masih kan menggeluti ini? Masih. Artinya kan sudah banyak nih omset yang sudah dihasilkan oleh Kakak nih. Nah, kira-kira Kak, kan omset ini kan salah satunya kan adalah keuntungan nih. Nah, kalau boleh tahu ada nggak dukanya nih? Salah satu dukanya apa yang bisa diceritakan dalam menjual perhiasan Suping ini? Betul. Sebetulnya yang namanya usaha itu kan tidak selalu ekspansi, ada naik turunnya, fluktuatifnya. Ketika itu saya pernah mengalami ya kalau namanya di marketplace itu ada yang namanya istilahnya ban. Toko itu bisa di ban. Walaupun dalam sehari orderan itu 1000 orderan, seketika toko itu diblokir oleh sistem, di ban, maka penghasilan tadi jadi 0. Jadi kita harus mengulang dari awal lagi. Karena kita sudah menguasai sistem, jadi kita membangunnya tadi sudah tahu teknik-teknik membangun sistem untuk berjualan di marketplace, khususnya di Oren dan di Biru tadi. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih di ban-nya itu karena apa? Bentuk pelanggarannya itu seperti apa? Karena kan namanya persaingan bisnis, mungkin ada orang-orang yang yang tidak suka makanya dilaporkan mungkin ya. Itu kan ada persaingan. Jadi kan ada hacker-hackernya juga. Makanya kita juga harus mengantisipasi hal-hal yang mungkin nanti toko kita di ban. Karena persaingan bisnis lah. Nggak secara offline, secara online pun persaingan bisnis itu sangat ketat. Makanya kita selalu menganalisa perkembangan, selalu upgrade tentang perkembangan IT, teknologi, apalagi sekarang kan AI semakin cepat perkembangan. Gitu. Artinya kan kalau dilihat-lihat nih, ada juga kerugiannya, maksudnya kan dengan cara tadi di ban atau bentuk pelanggaran, jadi
penghasilan tuh jadi nol tadi kan. Betul. Tapi bagaimana cara kita mengantisipasinya? Nah kan artinya kalau di jualan di marketplace ini tidak hanya berjalan lurus terus ya, artinya kan banyak Ya, lika-likunya kan. Nah, cobaannya juga. apakah kakak sejauh ini atau memang sudah ada progres untuk membuka usaha ini secara offline? Sebetulnya ya, karena kan sekarang saya posisinya di Palembang. Usaha itu kan sekarang standby-nya di Jakarta. Ya. Di Jakarta itu sudah ada sistem lah. Sudah ada bagian packing, belanja, sudah ada bagian pick up. Artinya sudah berjalan. Di Palembang ini saya itu fokus hanya mengurus toko di sistemnya aja, artinya di depan komputer aja. Ya ini kan saya juga baru mengembangkan ini kan istilahnya baru skala menurut kemampuan saya aja kan, belum tersistem secara manajemen yang benar, nggak ada misalnya perusahaan atau bagaimana. Ini kan sistemnya ya manual aja sebetulnya. Untuk pengembangan toko itu kalau di Palembang saya sudah pernah kerjasama sama agen kan, sama agen. Tapi saya juga berpikir kalau saya buka di Palembang itu membutuhkan tempat, makanya harus disurvei dulu di Palembang sebagai kota ibu kota Sumatera Selatan, katakanlah di Pasar 16 itu saya harus survei di mana bagaimana sistemnya itu harus dipelajarin dulu karena tidak secara serta-merta niat sudah ada, namun dari niat itu juga kita harus tahu resiko yang harus kita ambil karena itu berhubungan dengan modal juga dan situasi pasar di Palembang umumnya di Sumatera Selatan begitu. Nah nih Kak, kalau boleh saya tahu di-spill dikit-dikit omsetnya apakah bisa mencapai 2 digit nih? Kalau 1 bulan itu kalau untuk modal ya, saya sebutkan angka aja ya. Ya kadang di angka 300 juta untuk modalnya, kadang di angka sampai 400 juta. Kadang pun kan namanya jualan kan mungkin di atas 200 juta, 1 juta, fluktuatif lah. Dengan keuntungan sekitar 30% hingga 40% dari modal tadi. Wah, artinya kan memang ini peluang bisnis yang sangat bagus nih. Apalagi kan sekarang nih harga emas sudah sangat melonjak tinggi. Apalagi sekarang emas sudah naik. Jadi dengan kondisi sekarang itu suping ini semakin menjadi incaran para wanita untuk fashion lah kan, karena suping ini fashion perhiasan. Karena wanita tuh kan suka akan melihat yang indah-indah seperti perhiasan. Yang kemeripan ya. Jadi ini bisa dijadikan bisnis nih Kak. Mungkin saya akan tertarik nih. Ya boleh nanti kita atur bagaimana nanti untuk sinergitasnya. Nah nih Kak, ada pesan-pesan nggak? Pesan atau kesan untuk pemirsa Lentera Bisnis yang mungkin jika nanti suatu saat tertarik untuk menggeluti perhiasan suping ini nih Kak? Ya, jadi begini. Suping ini kan peluangnya itu kalau menurut saya sebagai usaha UMKM itu sangat baik. Namun di sisi lain juga kita harus memahami teknologi. Teknologi tadi yaitu marketplace-nya sendiri. Karena tidak serta-merta begitu kita ingin di suping tanpa menguasai sistem, karena sistem itu kan ada ilmunya juga. Nah, jadi harus berkesinambungan. Namun ini peluang yang sangat bagi saya sangat menguntungkan. Begitu kita sudah menguasai produk apa yang harus kita jual di marketplace, dan kita harus belajar juga sistem-sistem yang ada di marketplace agar jualan itu bisa jalan gitu. Oke, baiklah Lentera Bisnis. Untuk sebelum kita menutupi podcast kita pada siang hari ini, akan saya simpulkan bahwasannya perhiasan suping ini adalah peluang bisnis yang sangat menguntungkan di era sekarang karena dia sebagai pengganti emas yang saat ini emas itu harganya sudah melonjak sangat tinggi. Nah ini banyak digeluti dari berbagai macam kalangan usia, dari mulai bayi maupun lanjut usia. Karena bentuknya juga banyak, ada seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting dan gelang kaki serta variasi perhiasan lainnya. Nah, ini juga sebagai bentuk fashion dari wanita sebagai pengganti emas. Baiklah, selamat siang.
Lentera Bisnis pada siang hari ini. Akan kita lanjutkan Lentera Bisnis selanjutnya. Terima kasih Kak Firmansyah atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Bersama saya Sri Agria, selamat siang.